seperti ini dan seperti itu. Walakin qaddara wa yasha'a fa'ala. Kadang-kadang katakanlah Allah yang menentukan dan apa yang Allah jadi Allah lakukan. Fa'inna law, karena sesungguhnya law itu taftahu amal syaitan, akan membuka perbuatan syaitan. Hadirin sekalian, kita akan merenungkan hadis yang mulia ini tentang keutamaan seorang mukmin yang kuat dan juga beberapa hal yang lain. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Muslim di dalam Kitabul Qadr, kitab tentang takdir. Bab fil amri bil quwwah wa tarkil ajzi wal isti'anati billah wa tafwidil maqadiri ila lillah. Bab tentang perintah untuk kuat dan meninggalkan kelemahan, kemalasan, keluyuan, dan perintah meminta pertolongan kepada Allah dan memasrahkan takdirnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadis ini dari jalur Abdullah bin Idris, dari Rabi'ah bin Utsman, dari Muhammad bin Yahya bin Hibban, dari Al-A'raj. Al-A'raj ini julukan, yaitu seorang ahli hadis dan dia itu jalannya pincang, nggak seimbang, makanya disebut Al-A'raj, si pincang. Bukan berarti ejekan, tapi berhubung beliau terkenalnya seperti itu, jalannya tidak seimbang, maka dikenal dengan sebutan Al-A'raj. Dan dia seorang tabi'in karena bertemu dengan Abu Hurairah, seorang sahabat. Dari A'raj, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini namanya sanad hadis. Jadi disebutkan perawi-perawinya mulai dari Imam Muslim sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sanadnya nyambung. Kalau sanadnya nyambung namanya hadis muttasil. Sanadnya bersambung. Ini kajian terhadap sanadnya dulu. Kemudian sekarang kita akan merenungkan makna lafaz demi lafaz. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-mu'minul qawiyyu, seorang mukmin yang kuat. Yang kuat dalam hal apa? Fi imanihi, dalam hal imannya. Jadi yang dimaksud kuat di sini bukan kuat fisik, tapi kuat iman. Karena di sini kedudukannya kalau dari sisi bahasa Arab sebagai sifat. Yang sebelumnya namanya mausuf. Yang disifati al-mu'min. Siapa itu orang mukmin? Orang beriman. Al-qawi, yang kuat. Maka yang dimaksud dengan yang kuat di sini adalah kuat imannya. Bukan sembarang kuat. Orang kuat lari 100 km tapi enggak kuat imannya, maka dia bukan yang dimaksud dalam hadis ini. Karena yang dimaksud adalah mukmin yang kuat imannya. Dan sesuatu yang kuat dalam hal yang berkaitan dengan keimanan, yaitu kuat dalam hal ilmunya, ilmu yang bermanfaat. Karena ilmu yang bermanfaat berbanding lurus dengan keimanan seseorang. Semakin berilmu, semakin beriman juga. Dan juga dalam hal kuat beramal soleh. Dan juga kuat di dalam memberi nasihat, saling mengingatkan dalam kebenaran, saling mengingatkan dalam kesabaran. Dianya sabar, kuat bersabar. Inilah yang dimaksud dengan mukmin yang kuat. Bukan fisiknya yang kuat, tapi imannya yang kuat. Kadang banyak anak muda yang salah memahami. Ketika dia olahraga, wah, ini kan biar saya kuat.
olahraga sampai lari 100 km, bukan meter lagi, kilometer, kuat dia. Tapi suruh kajian nggak kuat. Nah, maka bukan dimaksud dengan hal seperti ini. Baca Quran nggak kuat dia. Maka bukan kuat yang seperti ini yang dimaksud, tapi kuat dalam hal keimanan, amal soleh, kemudian kuat dalam ilmu yang bermanfaat, dan juga dalam berdakwah tentunya. Saling mengingatkan, saling berpesan, saling berwasiat dalam kebenaran dan kesabaran. Jadi bukan sekedar kekuatan badan. Tadi seorang perawi, di antara rawi-rawi atau periwayat-periwayat hadis ini ada Al-A'raj. Orangnya pincang. Tapi dia seorang yang kuat keilmuannya, meriwayatkan hadis. Maka bukan aib ketika seseorang fisiknya lemah. Yang jadi aib itu imannya lemah. Seorang mukmin yang kuat di dalam keimanannya. Khairun, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, lebih baik. Di sini Rasulullah mengabarkan keutamaan seorang mukmin yang kuat imannya. Dia itu lebih baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apalagi terkumpul dia kuat imannya, fisiknya juga di dalam beribadah, misalnya kuat berperang, kuat membela Islam, kuat membantu orang lain, maka kesempurnaan tambahan. Selain imannya kuat, fisiknya juga kuat, alhamdulillah. Dalam beramal soleh juga kuat, dalam berbuat baik juga kuat. Khairun, lebih baik. Wa ahabbu ilallahi, dan lebih Allah cintai. Mukmin yang kuat imannya tentunya lebih Allah Ta'ala cintai minal mu'minid dha'if, daripada seorang mukmin yang lemah. Ada dua orang sama-sama berimannya, yang satu imannya kuat, yang satu imannya lemah. Maka yang imannya kuat lebih Allah Ta'ala cintai. Apakah berarti mukmin yang lemah tidak ada kebaikannya? Tidak juga. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melanjutkan, wa fi kullin khairun, dan pada masing-masing, entah mukmin yang kuat imannya atau yang lemah imannya, pada masing-masing ada kebaikannya. Kenapa? Karena ada imannya. Sama-sama ada imannya, berarti ada kebaikannya pada masing-masing. Hanya saja yang imannya kuat lebih baik daripada yang imannya lemah. Imannya lemah ya ada kebaikannya karena beriman. Dan ini juga ada sastranya di sini. Artinya ketika ada ungkapan berupa perbandingan antara dua hal, yang ini lebih baik daripada yang itu, maka jangan menutup mata dari kebaikan yang itu. Sebagaimana di sini, ketika Rasulullah mengatakan mukmin yang baik, mukmin yang kuat lebih baik daripada mukmin yang lemah, jangan menutup mata dari kebaikan seorang mukmin yang lemah. Ada kebaikannya juga. Dalam bahasa sastra namanya ihtiras, menjaga prasangka buruk. Jangan dikira yang lemah imannya jelek, enggak juga. Ada kebaikannya, yaitu karena ada keimanannya di situ. Kemudian setelah itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam setelah mengatakan yang maknanya mukmin yang kuat imannya lebih baik dan lebih Allah cintai daripada mukmin yang lemah, dan masing-masing punya kebaikan, ada kebaikannya. Kemudian Rasulullah berpesan, ihris ala ma yanfa'uka. Ihris artinya bersemangatlah, antusiaslah di dalam mengerahkan potensi yang dimiliki.
mengerahkan kelapangan yang kita miliki, melakukan sebab, melakukan ikhtiar yang disyariatkan. Bersemangat dalam hal apa? Bersemangat dalam hal yang baik-baik. Ihris ala ma yanfa'uka. Bersemangatlah untuk mendapatkan sesuatu yang bermanfaat untukmu. Apakah sesuatu ini urusan akhirat saja? Tidak. Urusan dunia dan juga urusan akhirat. Orang kerja nggak semangat, dilihatnya juga malas ya. Melihat aja malas. Pagi-pagi tiduran aja. Nggak semangat cari uang misalnya. Malas melihatnya. Apalagi yang urusan akhiratnya juga malas. Salat subuh jam 7. Salat asar setengah 6 hampir maghrib. Salat isya nanti jam 3 kalau kebangun. Salat maghrib hampir isya dan sebagainya. Nggak ada semangat. Nggak semangat urusan dunia, nggak semangat urusan akhirat, pengennya leha-leha saja, maka ini bukan bimbingan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau memerintahkan agar ihris, bersemangatlah, ala ma yanfa'uk, untuk mendapatkan sesuatu yang bermanfaat untukmu, entah itu perkara dunia atau perkara akhirat, urusan dunia atau urusan agama. Bersemangat dalam menuntut ilmu, kajian, semangat. Bersemangat dalam beramal soleh, senyum, amal soleh. Berjabat tangan, amal soleh. Menyapa, amal soleh. Banyak amal soleh, bersemangat. La tahqiranna minal ma'ruf syai'an, walau an talqa akhaka biwajhin talq. Jangan remehkan kebaikan sedikit pun, walaupun sekedar berjumpa dengan saudaramu dengan wajah yang menyenangkan, wajah yang berseri-seri. Bersemangat untuk beramal soleh, melakukan ikhtiar. Ikhtiar artinya melakukan khair, melakukan yang terbaik. Jadi kalau berbuat sesuatu, lakukan yang terbaik. Kerja yang terbaik, masak yang terbaik, apalagi ibadah, lakukan yang terbaik. Innallaha yuhibbu idza amila ahadukum amalan ayyutqinah. Sesungguhnya Allah itu senang jika salah seorang di antara kalian melakukan suatu pekerjaan, dia melakukannya dengan itqan, yang terbaik. Bekerja semangat, mencari penghidupan rezeki ya semangat, menjaga harga diri supaya jadi orang yang terhormat, tidak minta-minta, tidak ngemis, tidak mengharapkan uluran orang dan sebagainya. Wasta'in billah. Kemudian setelah bersemangat melakukan sebab, Rasulullah berpesan, wasta'in, dan mintalah pertolongan billahi, kepada Allah. Jangan lupa, sekuat apapun kita itu hamba yang lemah. Kekuatan yang kita miliki datangnya dari Allah. Kepintaran yang kita miliki datangnya dari Allah. Allah yang memberi. Jangan lupa, setelah berusaha semaksimal mungkin minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam segala urusan kita. Urusan yang besar kita minta tolong sama Allah. Jangankan yang besar, yang kecil saja kita diperintahkan meminta pertolongan kepada Allah. Sendal kita putus, minta pertolongan kepada Allah supaya bisa beli yang baru atau ganti atau dibenarkan sendalnya. Ini tawakal yang sempurna. Berusaha kemudian minta pertolongan kepada Allah. Wala ta'jiz atau wala ta'jaz, bisa dibaca fathah ta'jaz, bisa dibaca kasrah ta'jiz. Dan janganlah lemah, janganlah loyo, janganlah bermalas-malasan. Rasulullah memerintahkan kita untuk bersemangat dan melarang kita untuk bermalas-malasan, loyo, lemah. Bukan lemah secara fisik, tapi sebenarnya mampu, tapi nggak mau melakukan. Ini namanya lemah. Yang dimaksud di sini itu lemah. Lemah yang dimaksud mampu tapi tidak mau, itulah lemah. Mampu sholat berjamaah tapi nggak mau, ini namanya lemah.
mampu salat malam tapi tidak mau misalnya, ini juga termasuk lemah. Kita diperintahkan untuk bersemangat dan jangan lemah, jangan bermalas-malasan. Ketika kita berusaha mendapatkan sesuatu yang bermanfaat dengan melakukan sebab berikhtiar, kemudian ditambah lagi dengan meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kalau seandainya usaha sudah, minta pertolongan sudah, kok nggak sesuai harapan ekspektasinya, nggak sesuai harapan kita, maka Rasulullah memberikan bimbingan, wa in asabaka syai'un, dan jika menimpamu sesuatu yang tidak mengenakan, sesuatu yang menyedihkan, bisnis misalnya sudah berusaha mengatur strateginya, ternyata gagal. Ketika menimpa kita sesuatu yang tidak kita harapkan, Rasulullah bersabda, fala taqul, maka jangan kamu katakan, lau anni fa'altu kana kada wa kada, kalau saja saya melakukan, pastinya tidak seperti ini, tidak seperti itu. Menyesal, tapi penyesalan yang tidak berguna semacam ini itu penyesalan yang tidak berguna. Misalnya kita biasanya lewat jalan mangga. Nah, kebetulan pas hari itu pengennya jalan manggis. Tadinya mangga, pilihnya jalan manggis. Ternyata jatuh di jalan manggis itu. Karena jalannya ada lubangnya. Pas udah jatuh, kita bilang, kalau saja tadi lewat jalan mangga, pasti nggak jatuh. Ini penyesalan dengan mengatakan, kalau saja, seandainya, ini tidak boleh diucapkan. Karena nggak ada gunanya. Orang sudah jatuh, mau gimana lagi? Apa kalau bilang seperti itu, nggak jadi jatuh, orang sudah terjadi. Ucapan seperti ini dilarang oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Rasulullah menyebutkan sebabnya. Fa'inna law taftahu amalas syaitan. Karena law akan membuka perbuatan syaitan. Harusnya bilang apa? Rasulullah mengatakan, walakin qul qaddarallahu wa ma syaa fa'ala. Tetapi katakanlah, jika kita ditimpa sesuatu yang tidak menyenangkan, ditimpa musibah, katakanlah qaddarallahu, Allah yang mentakdirkan. Sudah berusaha, sudah minta pertolongan sama Allah, sudah. Kok hasilnya nggak sesuai harapan? Jangan tidak ridho terhadap takdirnya Allah. Maka kita dibimbing untuk mengatakan qaddarallahu wa ma syaa fa'ala. Allah yang mentakdirkan. Boleh dibaca qaddara, dalnya ditasydid. Boleh juga dibaca qadaru. Kalau qaddara kata kerja, Allah mentakdirkan. Tapi kalau qadarullah, takdirnya Allah. Qadaru kata benda, ya. Takdirnya Allah. Artinya kita beriman kepada takdirnya Allah. Yang menentukan itu Allah, bukan kita. Kita hanya bertugas melakukan sebab, berusaha dan beristi'anah, meminta pertolongan kepada Allah. Adapun hasilnya kita pasrahkan kepada Allah. Inilah tawakal yang sempurna. Berusaha, berdoa, dan menyerahkan hasilnya kepada Allah. Jangan sampai orang nggak mau usaha, cuman berdoa, terus berharap kaya raya, maka ini konyol namanya. Nggak mau berusaha, tapi berdoanya pengen kaya. Atau sebaliknya, usaha mati-matian,
tapi nggak mau berdoa, nggak mau minta pertolongan, ini namanya sombong. Namanya sombong. Merasa kuat, merasa hebat, tapi lupa sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dua-duanya harus berusaha, berdoa, kemudian sempurnakan dengan menyerahkan hasilnya kepada Allah. Kalau hasilnya tidak sesuai dengan harapan, maka jangan marah terhadap takdir Allah, tetapi ridholah terhadap takdir Allah. Dan di antara tanda ucapan tidak ridho, kayak tadi, kalau saja. Dan di antara tanda-tanda ridho mengatakan qaddarallahu, Allah yang mentakdirkan, wa ma syaa fa'ala, dan yang Allah Ta'ala kehendaki Allah lakukan. Ini iman seseorang kepada takdir. Di antaranya masyiah, mengimani bahwa semuanya terjadi dengan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iman kepada takdir itu ada 4 tingkatannya. Yang pertama, al-ilmu. Allah mengetahui segalanya. Yang belum, yang sedang, yang akan terjadi, Allah mengetahui semuanya. Dan yang kedua, al-kitabah, menuliskan. Allah sudah menuliskan semua takdir. Dan yang ketiga, al-masyiah, semua yang terjadi dan yang tidak terjadi adalah dengan kehendak Allah. Kemudian yang keempat, al-khalqu, penciptaan. Semuanya adalah ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah iman kepada takdir. Mencakup 4 hal. Yang pertama, ilmu, artinya Allah mengetahui semuanya. Yang kedua, kitabah, Allah menuliskan semuanya, menuliskan takdir. Dan yang ketiga, al-masyiah, semuanya dengan kehendak Allah. Dan yang kelima, al-khalqu, semuanya adalah Allah yang menciptakan. Fa inna law taftahu amal syaitan. Jangan kamu ucapkan law. Karena law yang artinya seandainya atau kalau saja akan membuka perbuatan syaitan. Jadi was-wasnya syaitan. Nambah sedih, nambah marah, nambah nyesel. Kalau kita bilang kalau saja. Dan ini juga menandakan keimanan seseorang kurang dalam iman kepada takdirnya. Dia akan tambah sedih, tambah menderita, dan tambah lemah hatinya. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam hadis ini kita bisa mengambil beberapa pelajaran. Di antaranya yang pertama, isbatu sifatil mahabbati lillah. Menetapkan sifat mahabbah bagi Allah. Apa itu mahabbah? Cinta. Sifat Allah mencintai. Diambil dari mana? Dari sabda Nabi SAW, ahabbu ilallah. Lebih Allah cintai. Berarti ini menunjukkan Allah punya sifat cinta. Dan cintanya Allah sesuai dengan kemuliaannya Allah, tidak sama dengan cintanya makhluk. Kalau kita makhluk punya cinta, tapi kadang cinta kita cinta buta. Akhlaknya jelek, orangnya jahat. Kadang orang ya cinta juga. Ini kan cinta buta namanya. Tapi kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala, cintanya Allah itu sempurna. Allah mencintai orang-orang yang pantas dicintai. Allah memiliki sifat cinta dan cintanya Allah tidak sama seperti cintanya makhluk. Cintanya Allah sempurna tanpa ada kekurangan sedikit pun. Karena Allah Maha Suci dari sifat kekurangan. Sementara makhluk kita, manusia, cintanya kita penuh dengan kekurangan. Dan cintanya Allah terhadap hamba-hambanya bertingkat-tingkat. Contohnya dalam hadis ini, orang mukmin yang kuat imannya, maka cintanya Allah kepadanya lebih besar daripada seorang mukmin yang lemah imannya. Yang kuat imannya lebih Allah cintai daripada yang lemah imannya.
Dan semuanya Allah cintai, baik yang lemah iman ataupun yang kuat imannya, karena ada imannya di situ. Karena ada imannya. Kemudian di antara pelajaran yang bisa kita ambil, bahwasanya manusia itu atau orang-orang beriman itu kekuatan imannya bertingkat-tingkat. Ada yang lemah, ada yang pas-pasan, ada yang kuat. Dan ini juga menunjukkan iman itu bertambah dan berkurang. Ini akidah. Apa itu akidah? Keyakinan. Keyakinannya ahli sunnah wal jamaah. Iman itu bertambah dan berkurang. Berbeda dengan orang-orang Mu'tazilah. Mereka mengatakan iman itu stabil. Nggak berkurang, nggak bertambah. Iman itu stabil. Sementara kita mengambil pelajaran dari hadis Nabi bahwasanya iman ada yang kuat, ada yang lemah. Ini menunjukkan iman itu kadang bertambah, kadang juga berkurang. Yazidu bit ta'ah wa yanqusu bil ma'siyah. Bertambah iman itu dengan ketaatan dan berkurang dengan kemaksiatan. Bahkan iman itu bisa hilang dengan sebab kekufuran, dengan sebab syirik besar. Ini pelajaran yang kedua. Iman itu bisa bertambah dan bisa berkurang. Ketika ada seorang mukmin kuat, berarti imannya lagi bertambah. Ketika seorang mukmin lemah, berarti imannya sedang berkurang. Kemudian pelajaran yang ketiga, kebaikan seorang mukmin di sisi Allah juga bertingkat-tingkat. Buktinya Allah lebih mencintai mukmin yang kuat imannya daripada yang lemah imannya. Kadar kebaikan seseorang di sisi Allah tolak ukurnya apa? Ya keimanannya. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wala amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum. Allah itu tidak peduli dengan bentuk kalian, dengan harta kalian. Kama qala sallallahu alaihi wasallam. Allah Ta'ala berfirman, Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling bertakwa di antara kalian, sesungguhnya yang paling baik di antara kalian, yang paling mulia di sisi Allah di antara kalian adalah yang paling bertakwa. Nabi mengatakan, Innama yanzuru ila qulubikum. Allah hanya melihat pada hati-hati kalian. Nah, di dalam hati itu ada apa? Ada takwa. Nabi pernah mengatakan, at-taqwa hahuna. At-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna. Takwa itu di sini, takwa itu di sini, sambil mengisyaratkan kepada dadanya. Dan takwa itu tercermin dari tingkah laku seseorang. Ini bukan hanya di hati sudah, tapi juga terkiaskan atau terefleksikan ke anggota tubuhnya. Kalau orang bertakwa ya kelihatan dia sholat, dia puasa, mau makan baca bismillah misalnya, mau minum baca bismillah dan sebagainya. Melakukan ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi seorang mukmin di sisi Allah kebaikannya bertingkat-tingkat. Allah lebih mencintai orang yang imannya kuat. Ini menunjukkan yang kuat lebih baik. Allah juga mencintai orang yang imannya lemah. Dia juga baik, hanya saja tidak lebih baik dari yang imannya kuat. Kemudian pelajaran yang keempat. Seseorang jangan menutup mata dari kebaikan orang yang mungkin dianggap lebih rendah darinya. Sebagaimana Nabi mengatakan SAW, mukmin yang kuat lebih Allah cintai daripada mukmin yang lemah. Mungkin kita mikir, oh berarti yang lemah gak ada kebaikannya. Padahal ada kebaikannya. Jangan menutup mata dari kebaikan orang yang mungkin dianggap rendah atau dianggap kecil dan sebagainya. Ketika ada dua hal yang dibandingkan, yang satu lebih baik, yang satu tidak lebih baik, bukan berarti yang tidak lebih baik tidak ada kebaikannya. Ada kebaikannya. Kemudian pelajaran yang berikutnya, hasungan.
Hasungan itu dorongan, motivasi untuk bersemangat mendapatkan sesuatu yang bermanfaat. Entah itu urusan ad-din, agama, atau urusan dunia. Dan kesempurnaan seorang hamba, dia itu bersemangat untuk mendapatkan sesuatu yang bermanfaat. Nabi pernah bersabda sallallahu alaihi wasallam, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di antara tanda bagusnya Islamnya seseorang, dia meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat. Nongkrong-nongkrong, ngelamun-ngelamun, atau main game, atau buang-buang waktu untuk hal yang sia-sia, tinggalkan. Dan itu tanda kebaikan seorang hamba di sisi Allah. Islamnya seseorang, kebaikan Islamnya terlihat dari dia meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat. Berarti tanda baiknya dia bersemangat untuk melakukan sesuatu yang bermanfaat. Berarti dari sini bersemangat melakukan sesuatu yang tidak bermanfaat bukan sesuatu yang baik. Bersemangat melakukan sesuatu yang tidak bermanfaat itu tidak baik. Yang baik itu bersemangat untuk melakukan sesuatu yang bermanfaat. Entah itu urusan dunia ataupun urusan agama atau urusan akhirat. Berusaha melakukan sebab, kemudian memohon kepada Allah pertolongan, kemudian menyerahkan hasilnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah dikatakan sebagai unwanul falah, kunci keberuntungan. Dalam hadis juga mengisyaratkan bahwasannya orang yang pintar tidak akan membiarkan waktunya berlalu tanpa manfaat. Menjauhi sesuatu yang tidak bermanfaat, entah itu dunia atau akhirat. Menjauhi sesuatu yang tidak bermanfaat, bahkan membahayakan. Kemudian faedah yang berikutnya, wajibnya meminta pertolongan kepada Allah. Wasta'in billah. Ista'in ini kata kerja bentuk perintah. Dalam bahasa namanya fi'il amr, kata kerja bentuk perintah. Dan dalam ilmu usul fikih, al-amru lil wujub. Perintah itu memberikan makna wajib. Nabi memerintahkan untuk meminta pertolongan kepada Allah, maka hukum meminta pertolongan kepada Allah adalah wajib. Yang namanya wajib dilakukan dapat pahala, ditinggalkan berdosa. Hukum fikih kan ada 5. Ada wajib, lawannya haram. Ada sunnah, lawannya makruh. Yang tengah-tengah namanya mubah, boleh. Wajib dilakukan berpahala, ditinggalkan berdosa. Sunnah dilakukan berpahala, ditinggalkan tidak berdosa. Mubah mau dilakukan, mau tidak dilakukan, nggak berdosa, nggak juga berpahala. Makruh ditinggalkan, diniati ibadah, berpahala. Dilakukan tidak berdosa. Haram dilakukan berdosa, ditinggalkan ketika mengharapkan pahala dari Allah, dapat pahala. Ini kalau perkara yang haram. Nah, di sini wajib meminta pertolongan itu hukumnya wajib. Kalau dilakukan berpahala. Kalau tidak dilakukan berdosa. Dalam semua urusan kita diperintahkan untuk meminta pertolongan kepada Allah. Setiap hari kita minta pertolongan kepada Allah. Kita mengatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami beribadah dan hanya kepadamu kami meminta pertolongan. Alhamdulillah sehari minimal 17 kali karena kita sholat 17 rakaat ya. Kita mengatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Disebutkan dalam ayat dari surat Al-Fatihah ini,
Yang pertama disebutkan ibadah. Iyyaka na'budu, hanya kepadamu kami beribadah. Setelahnya disebutkan wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepadamu kami meminta pertolongan. Meminta pertolongan, isti'anah, termasuk bagian dari ibadah. Disebutkan sesuatu yang umum, ibadah. Kemudian disebutkan sesuatu yang khusus. Di antara bentuk ibadah, isti'anah. Ini menunjukkan bahwasanya ibadah isti'anah adalah ibadah yang sangat penting. Dan juga seseorang tidak bisa beribadah kepada Allah kalau dia tidak mendapatkan pertolongan dari Allah. Kita bisa sholat karena Allah memberikan pertolongan pada kita. Kita bisa ngaji, bisa berbuat baik, bisa sedekah, bisa zakat, bisa ini itu dan sebagainya. Semuanya dengan pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. La haula wa la quwwata illa billah. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali dengan kehendak dan izin dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibadah kita tidak akan sempurna kalau kita tidak mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka wajib hukumnya meminta pertolongan kepada Allah. Isti'anah adalah ibadah. Tidak boleh diperuntukkan kepada selain Allah. Maksudnya bagaimana? Isti'anah meminta pertolongan yang disertai dengan ketundukan dan pengagungan, ini adalah isti'anah yang ibadah. Tidak boleh diperuntukkan kepada selain Allah. Kalau minta tolong pada selain Allah, nggak boleh nih. Disertai ketundukan. Disertai dengan pengagungan, nggak boleh. Karena isti'anah yang semacam itu adalah isti'anah yang ibadah. Adapun kalau minta sesuatu, minta pertolongan kepada makhluk, kepada teman, kepada orang lain, jangan disertai dengan ketundukan dan pengagungan. Karena itu hanya boleh diperuntukkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah berusaha, kemudian melakukan sebab, jangan lupa minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun dalam perkara-perkara yang kecil. Faedah yang berikutnya, kita diperintahkan untuk bersabar dan ulet. Ulet itu apa ya? Apa ya ulet ya? Apa ya? Apa ya? Apa ya? Apa sih ulet itu? Telaten ya? Iya ya, telatennya. Ulet itu pantang menyerah lah. Pantang menyerah itu ulet. Dikit-dikit tapi terus-terusan, itu namanya ulet. Misalnya bungkusin apa ya, ulet terus-terusan, tidak berhenti, itu namanya ulet. Bukan sebelum kepompong jadi kuku-kuku, bukan. Itu ular ya, ular. Kembali ke sini ya. Kita diperintahkan untuk bersabar dan juga ulet. Dan menjauhi sifat lemah, sifat loyo, sukanya nganggur, ngelamun, sukanya diam saja, malas bekerja, inginnya tiap hari libur misalnya. Maka ini sifat yang tercela. Secara syariat jelek, buruk, tercela. Secara akal juga buruk, jelek, tercela. Ibnul Qayyim rahimahullah, beliau mengatakan, al-ajzu yunafi hirsahu ala ma yanfa'uh wa yunafi isti'anatahu billah. Fal hirsu ala ma yanfa'uh al-musta'in billah diddul ajiz. Lemah, loyo, malas, ini bertentangan dengan semangat mendapatkan yang bermanfaat. Dan juga bertentangan dengan meminta pertolongan kepada Allah. Sebaliknya, bersemangat untuk mendapatkan yang bermanfaat dan meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala adalah hal yang terpuji. Lawan dari bersemangat adalah bermalas-malasan atau loyo. Al-hirsu, semangat, lawannya al-ajizu, lemah, loyo, malas. Faedah yang berikutnya,
Isbatul qada'i wal qadar, menetapkan adanya takdir. Takdir dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan iman kepada takdir tidak bertentangan dengan melakukan sebab. Tidak bertentangan dengan ikhtiar, melakukan yang paling khair, yang paling terbaik. Jadi jangan sampai kita beralasan sudah takdirnya, dan beralasan malas. Beralasan ketika dia malas, takdirnya gitu ya. Nanti kalau saat takdirnya kaya juga kaya gitu ya. Seakan-akan tahu takdir itu. Padahal takdir itu rahasia. Takdir itu rahasia. Orang biasanya kalau nggak mau disalahkan, larinya ke takdir. Orang ketika nggak mau disalahkan, larinya ke takdir. Ketika bikin rumah asal-asalan, kemudian runtuh, kemudian dikoreksi. Bikinnya gimana sih? Oh, pondasinya kurang dalam. Besinya kecil-kecil. Terus dia bilang, bukan karena itu. Ini sudah takdir gitu ya. Ya benar juga sih karena takdir. Tapi tidak boleh seseorang beralasan ketika melakukan kesalahan, sudah takdirnya. Berbuat dosa bilangnya, sudah takdirnya. Umar ibn Khattab ketika mau memotong tangan seorang pencuri. Pencuri itu bilang, bahasa bebasnya, tunggu. Saya mencuri itu sudah takdirnya Allah. Jangan dipotong tangan saya. Umar ibn Khattab bilang, saya juga motong tangan kamu dengan takdirnya Allah. Kamu gak usah protes gitu ya. Jadi alasan dengan takdir gak bisa dibenarkan. Ketika seseorang berbuat dosa, berbuat salah, kemudian beralasan dengan takdir, ini tidak bisa diterima. Tidak bisa diterima. Kemudian faedah yang berikutnya, larangan mengatakan kalau saja. Kalau saja di sini yang negatif ya, yang nggak ada gunanya. Kayak tadi contohnya, biasanya lewat jalan Mangga, nah kebetulan hari itu lewat jalan Manggis. Jalan Manggis ada lubangnya, terus jatuh. Terus bilang kalau saja lewat jalan Mangga, pastinya nggak jatuh. Ucapan seperti itu nggak boleh, dilarang. Karena menunjukkan kurangnya iman kepada takdir. Bahkan nggak ridho dengan takdir. Allah sudah mentakdirkan seperti itu. Harusnya yang disyariatkan mengatakan qadarallahu wa masya'a fa'ala atau qadarullahi wa masya'a fa'ala. Bisa qadarallahu, bisa qadarullahi. Dua-duanya boleh. Tapi kalau seandainya ucapan kalau saja atau seandainya yang bermanfaat sebagai motivasi, maka itu boleh. Misalnya, seandainya saya punya 1 miliar, saya mau sedekah banyak-banyak. Boleh nggak? Boleh. Kalau saja saya punya 1 miliar, saya mau wakafkan 1/4-nya misalnya. Maka ucapan semacam ini boleh. Walaupun sama-sama kalau saja. Karena kalau saja nggak boleh itu yang seperti yang pertama tadi. Yang tidak ada gunanya. Kalau saja seperti ini, itu ada gunanya. Bahkan dapat pahala. Orang yang paling baik itu orang yang sudah berniat dan juga beramal. Ya misalnya orang kaya misalnya. Dia berniat mau wakaf untuk bangun masjid. Kemudian diwujudkan niatnya tadi wakaf dan bangun masjid. Ini bagus, sudah berniat dan beramal. Kemudian yang kedua ada orang miskin. Lihat orang kaya tadi, wakaf masjid. Dia berangan-angan. Kalau seandainya saya punya uang, saya juga mau wakaf kayak orang tadi. Tapi yang jujur ya dia. Kalau memang benar-benar nanti kaya, benar-benar diwujudkan ya. Jadi bukan angan-angan kosong. Tapi angan-angan yang serius. Maka yang kedua ini, walaupun baru niat, dia sudah dapat pahala niatnya. Tapi ingat niat yang jujur.
Niat yang jujur, benar-benar berniat yang jujur. Jadi ada dua macam ucapan laut, seandainya atau kalau saja. Ada yang jelek, yang negatif, yang tidak ada gunanya, dan ada yang baik, yang positif, yang ada gunanya. Kemudian, faedah yang berikutnya, kita dituntut untuk waspada dari jerat-jerat syaitan, jebakan-jebakan syaitan. Di antara jebakan syaitan mengatakan kalau saja, yang tidak bermanfaat tadi. Kalau saja nggak lewat sini nggak jatuh, kalau saja naik bis nggak kecelakaan dan sebagainya. Maka ini termasuk jebakan syaitan. Kita dituntut untuk waspada. Akan masuk was-was ke dalam diri kita, atau rasa marah atau sedih yang bertambah. Kemudian pada yang berikutnya, bimbingan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk mengatakan yang baik ketika ditimpa sesuatu yang tidak menyenangkan. Apa ucapan yang baik sebagai ganti ucapan yang jelek? Yaitu ucapan qadarullah wa masya'a fa'ala, atau qadarullahi wa masya'a fa'ala. Yang Allah Ta'ala takdirkan, yang Allah kehendaki, yang Allah lakukan. Semuanya dengan takdir Allah, yang Allah Ta'ala kehendaki, maka Allah lakukan. Artinya Allah menjadikannya terjadi. Allahu a'lam bishawab. Ini ada beberapa faedah yang lumayan banyak. Barangkali dari sisa waktu yang ada pertanyaan, disilahkan. Enten sudah paham semua berarti ya? Sudah paham semua. Kalau saya tanya boleh? Boleh ya? Boleh ditanya. Mukmin yang kuat. Yang dimaksud yang kuat ini dalam hal apa kuatnya? Dalam hal keimanan, bukan dalam hal fisik, tapi dalam hal keimanan. Tapi kalau imannya kuat, fisiknya kuat juga Masya Allah. Kesempurnaan. Tanda seseorang imannya kuat itu bagaimana? Satu, kuat dalam hal keilmuannya, ilmu yang bermanfaat, yang menguatkan imannya. Dan yang kedua, kuat dalam beramal soleh, sehingga dia pun menguatkan imannya. Kan tadi disebutkan, iman itu bertambah dengan ketaatan, amal soleh. Dan antara bentuk amal soleh, dia menginginkan kebaikan untuk orang lain juga. Saling berpesan dalam kebaikan dan saling berpesan dalam kesabaran. Disebutkan dalam hadis, mukmin yang kuat lebih Allah cintai daripada mukmin yang lemah. Apakah ini menunjukkan mukmin yang lemah tidak ada baiknya? Tidak, tetap ada kebaikannya. Kenapa masih ada kebaikannya? Karena ada imannya. Dan dua-duanya dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hanya saja yang kuat lebih Allah cintai daripada yang lemah. Tadi disebutkan iman kepada takdir. Ada 4 tingkatan ya, masih ingat nggak? Yang pertama, al-ilmu. Allah mengetahui segalanya. Yang kedua, al-kitabatu, penulisan. Allah menuliskan semua takdir, sudah dituliskan semuanya. Yang ketiga, yang ada dalam hadis ini, kehendak atau masyiah. Semua yang terjadi dengan kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang terakhir, al-khalqu, penciptaan. Semuanya adalah ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada sekte atau kelompok yang mengatakan Allah tidak tahu apa yang akan dilakukan makhluk sampai makhluk itu melakukannya. Benar apa tidak? Seperti ini. Ya Allah nggak tahu kita mau berbuat apa. Sampai kita berbuat baru Allah tahu. Benar tidak keyakinan semacam ini? Apa akidah semacam ini? Tidak benar.
Maha suci Allah dari sifat tidak tahu. Allah tahu semuanya. Yang belum kita lakukan pun Allah sudah tahu apa yang akan kita lakukan. Termasuk kaidah akidah atau keyakinan yang keliru juga, Allah menciptakan makhluk. Adapun perbuatan makhluk, makhluk sendiri yang melakukan atau makhluk sendiri yang menciptakan. Jadi Allah hanya menciptakan makhluknya saja. Adapun perbuatannya itu ciptaan makhluk, bukan ciptaan Allah. Ini juga salah. Bermasalah dalam tingkatan yang keempat, yaitu al-khalqu. Semuanya adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ibrahim dihikayatkan dalam Al-Qur'an mengatakan, "Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun." Allah menciptakan kalian dan apa yang kalian lakukan. Ini menunjukkan tingkatan iman kepada takdir yang keempat. Semuanya adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Tapi bukan berarti makhluk tidak punya pilihan, tidak bisa berikhtiar. Manusia punya pilihan untuk berbuat atau tidak berbuat. Karena Allah Subhanahu wa taala memberikan kemampuan bagi manusia. Dan semuanya adalah dengan ilmunya Allah, dengan takdir yang sudah Allah taala tuliskan, dan yang ketiga dengan kehendak Allah, dan semuanya adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang bisa disampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.